Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika berbasis PBL atau biasa dikenal dengan Problem Based Learning. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari strategi pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran sendiri diterapkan untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal selama proses belajar mengajar. Yang kedua, memastikan proses pembelajaran berlangsung secara optimal dan terarah. Artinya, setiap apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran sudah terjadwal. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan nilai yang memuaskan bagi siswa. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah teman-teman sudah memahami apa itu strategi pembelajaran? Tentunya teman-teman sudah menjumpai guru sebelumnya sudah menjelaskan, sudah menggunakan strategi pembelajaran. Namun teman-teman tidak sadar bahwa itu sudah menerapkan strategi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama, saya mengambil pokok bahasan tentang strategi pembelajaran tersebut. Saya mengambil definisi, pendekatan strategi, prinsip, dan model strategi pembelajaran. Yang langsung saja pada materinya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari strategi pembelajaran. Dick dan Carey sebagaimana dikutip Etin Solihatin 2013 yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Terdapat 5 komponen strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan, yakni kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Sedangkan menurut Etin Solihatin pada tahun 2012, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang menggambarkan prosedur sistematis dan membantu usaha siswa untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Topik yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Saya mengambil pendekatan realistik, konstruktivisme, pemecahan masalah, open-ended, induktif, dan deduktif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai tolak ukur untuk mempelajari konsep matematika. Pendekatan ini juga dikenal dengan Realistic Mathematics Education atau juga biasa disebut dengan RME. Pendekatan realistik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan mengembangkan daya nalar. Pendekatan ini juga menekankan pada keterampilan siswa, proses, diskusi, dan kolaborasi. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan belajar yang menekankan pada kemampuan siswa untuk membangun pengetahuan sendiri.
Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, peristiwa, dan pengalaman. Karakteristik pendekatan konstruktivisme sendiri yaitu belajar dengan aktif. Siswa selalu dilibatkan dalam pembelajaran, dalam kegiatan, dalam rangkaian pada pembelajaran tersebut, yang artinya siswa dituntut aktif dalam pembelajaran. Siswa terlibat dalam kegiatan aktivitas pembelajaran yang autentik dan situasional. Siswa menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah dimiliki. Siswa merefleksi pengetahuan yang dipelajari, dan di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Tujuan dari pendekatan konstruktivisme sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa, membantu siswa menghadapi masalah, membantu siswa dalam mengembangkan diri siswa tersebut. Pendekatan pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah model pembelajaran yang membantu siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. Pendekatan ini juga dikenal dengan problem solving. Dalam pendekatan pemecahan masalah, guru hanya membantu siswa untuk mendefinisikan masalah, mencari penyebab masalah, dan mengidentifikasi alternatif solusi. Apa yang sudah didapatkan dari rangkaian definisi, mencari penyebab masalah, selanjutnya menerapkan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Open-ended sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan beberapa solusi yang benar. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan masalah terbuka atau soal terbuka. Open-ended dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, wawancara, dan survei. Dalam pembelajaran, pendekatan open-ended dapat membantu siswa mengembangkan cara berpikir, menentukan konsep baru, memecahkan masalah, berani mengungkapkan pendapat, dan saling bekerja sama antar teman. Yang selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal khusus untuk menghasilkan kesimpulan dan teori yang lebih umum. Pendekatan ini dapat digunakan dalam pembelajaran maupun penelitian. Dan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif sendiri adalah pendekatan yang menjelaskan hal-hal umum ke hal-hal yang spesifik. Pendekatan ini juga dikenal sebagai logika deduktif. Pendekatan deduktif dapat digunakan dalam pembelajaran, penelitian, dan analisis data. Dalam pembelajaran, pendekatan deduktif dimulai dengan menjelaskan prinsip-prinsip umum, kemudian dilanjutkan dengan penerapan sebagai dalam situasi tertentu. Pendekatan ini dapat membantu siswa meningkatkan penalaran dalam dan kemampuan berpikir kritis. Yang selanjutnya yang adalah model pembelajaran. Di sini saya mengambil 3 metode strategi pembelajaran. Yang biasa digunakan pada guru adalah metode ceramah. Dalam matematika, metode ceramah dianggap kurang tepat karena akan kecil sekali keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun ada beberapa bagian dari matematika yang bisa dilakukan dengan ceramah, yaitu menjelaskan tentang sejarah matematika, penemuan-penemuan matematika, dan mengenal fakta-fakta dalam matematika seperti simbol dan lambang. Materi yang selanjutnya adalah materi ekspositori. Metode ekspositori sama dengan ceramah dalam hal pembelajaran lebih terpusat pada guru. Proporsi guru lebih kurang karena guru hanya berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal. Kemudian murid diberikan soal latihan dan guru hanya memantau. Metode inilah yang biasa digunakan dalam pembelajaran matematika secara umum. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Kegiatan belajar masih pada guru tetapi aktivitas murid lebih banyak.
Biasanya metode ini digunakan untuk menyajikan pembuktian rumus oleh guru ataupun demonstrasi alat peraga. Dalam hal ini, siswa pun memiliki kesempatan untuk melakukan demonstrasi dari hasil pengerjaan, latihan, atau penggunaan alat peraga. Yang selanjutnya yaitu prinsip strategi pembelajaran. Yang pertama, dalam strategi pembelajaran harus dalam pembelajaran di kelas, prinsip yang pertama yang harus diterapkan oleh guru adalah memotivasi murid, yaitu dalam belajar diperlukan motivasi-motivasi yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator siswa dalam belajar. Yang kedua, prinsip belajar sambil bekerja, yaitu bekerja bukan berarti bekerja mencari uang, tetapi bekerja atau mengalami peristiwa itu sendiri, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan, harus melalui pengalaman yang langsung. Seperti belajar menulis, siswa harus menulis secara langsung, harus sambil mempraktekkan. Seperti belajar berpidato, siswa harus melalui praktik pidato tersebut. Yang ketiga, prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar siswa perlu dihadapkan pada situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, prinsip perbedaan individual. Setiap siswa kan pastinya memiliki perbedaan pada setiap siswa mempunyai sifat yang sangat berbeda-beda, seperti intelijensi, watak, latar belakang, ekonomi, sosial. Dengan demikian, guru diharapkan dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk memperhitungkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi dari materi strategi pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 anggota, dan silahkan kalian berdiskusi tentang strategi pembelajaran tersebut dapat diterapkan dalam strategi apa yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yang efektif, yang menurut kalian efektif, dan berikan pendapat kalian. Jika sudah selesai berdiskusi, kalian bisa menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari hasil diskusi tersebut untuk dipresentasikan. Yang lain bisa mendengarkan dan menjadi audien, lalu melakukan sesi tanya jawab. Nah, itu tadi kalian sudah melakukan presentasi satu persatu dan hasilnya sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya langsung kesimpulan dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan yang mencakup serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran untuk melibatkan penggunaan berbagai metode teknik untuk menciptakan interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Strategi ini dapat bervariasi seperti pembelajaran langsung, tidak langsung, dan pembelajaran yang dilakukan mandiri. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penerapan strategi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya,
Perkenalkan, saya Nila Novanda dengan NIM 238202009 dari Pendidikan Matematika semester 3. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Urip Tisangati, MPD.